Oke, halo. Hari ini kita pembahasannya sedikit agak santai daripada pembahasan-pembahasan video yang sebelumnya. Nah, saya juga ingin menjawab satu pertanyaan dari teman kita, yaitu Ana Marwadani. Sebelumnya mohon maaf Kak, aku mengikuti channel Kakak udah dari awal. Pengen mulai investasi video juga, tapi masalahnya public speakingnya nggak bisa. Apa aku harus ambil studi komunikasi lagi Kak di fakultas? Jadi ya ini sangat menarik ya, sangat enak mungkin ya nanti kita pembahasannya karena hal-hal demikian ini banyak juga komentar yang masuk dengan permasalahan yang sama, yaitu pada intinya terkendala di public speak untuk pembuatan konten video ya. Jadi sebenarnya untuk masalah apakah harus ambil studi komunikasi lagi di fakultas, kalau menurut saya, kalau untuk konten kreator atau mencoba membuat video, ini ya nggak perlulah sampai studi lagi komunikasi di fakultas. Tapi kalau kebutuhannya untuk melamar kerja di perusahaan atau di instansi yang harus menggunakan sertifikat maupun ijazah komunikasi, boleh sah-sah saja. Tapi yang jelas seperti ini, public speaking itu adalah seni atau hal yang menyenangkan. Kalau sudah terbiasa teman-teman ya, tapi bagi orang yang tidak terbiasa, itu adalah hal yang sangat mengerikan. Oke, kita bahas secara santai saja. Ini ada 5 poin yang mungkin ini bisa membantu buat teman-teman semua yang merasa kesulitan untuk public speak. Saya riset dulu, ya. Saya pernah riset terhadap orang yang ketakutan public speak. Ternyata di dalam pikirannya, sebelum melakukan public speaking, ya, atau sebelum melakukan on cam ya kalau konten kreator seperti ini, dia selalu memikirkan hal-hal yang jelek ya. Nanti kalau saya ngeblank gimana ya? Nanti kalau saya tiba-tiba materinya nggak hafal, atau nanti ada bahasa-bahasa yang menyinggung, atau nanti saya tiba-tiba ada hal-hal yang tidak terduga, kucing lewat atau gimana. Itu hal-hal seperti itu selalu muncul di kepala orang yang ketakutan untuk public speak. Nah, pada dasarnya hal-hal tersebut itu ya bisa dihilangkan dengan cara rileks, santai ya. Kita menghadapi orang, menghadapi kamera ini kita anggap saja seperti teman kita sendiri ya, teman kita ngobrol santai, pokoknya santai. Karena beberapa orang ada yang grogi, nah, keluar keringat dingin bahkan sampai pengen kencing terus. Oke, kemudian yang kedua itu siapa audiennya ya. Jadi teman-teman nggak bisa untuk menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin aneh-aneh untuk audien-audien tertentu ya. Jadi siapa audiennya kita menyesuaikan untuk kesetaraan bahasa. Karena pengalaman ini ada pernah kejadian seorang mahasiswa itu pernah KKN di suatu desa. Kemudian di sana entah apa kegiatannya, pada intinya dia melakukan public speaking terhadap para petani, kemudian menggunakan bahasa yang terlalu canggih teman-teman ya. Padahal kebiasaan petani ini yang sering di sawah, menanam padi, ya, mencari rumput ya. Tapi si mahasiswa ini menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin agak sedikit asing bagi para petani ya. Bapak Ibu, menanam padi itu merupakan manifestasi yang sangat kompleks, interaksi diagonal yang bisa membuat bla bla bla. Nah, itu nanti petaninya bingung ya. Ini bocah ngomong apa ya? Ya, padahal pada intinya ya si mahasiswa itu hanya ingin menyampaikan bahasa sederhananya seperti ini. Bapak Ibu, untuk menanam padi itu ya itu juga dipengaruhi oleh cuaca, ya, kesuburan tanah, juga penanaman yang tepat, cuma seperti itu aja untuk bahasa sederhananya. Tapi ya mahasiswa itu menggunakan bahasa yang terlalu canggih. Nah itu tidak make sense teman-teman ya. Tidak make sense terhadap audiens yang kita sedang ajak komunikasi. Jadi kita harus sesuaikan dulu kepada siapa kita ngomongnya, ya, kepada siapa kita berbicara seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika jadilah diri sendiri, ya. Seperti saya ini misal, saya ini orang Jawa, saya ngomongnya ya seperti ini, ya. Jadi dengan bahasa-bahasa yang mungkin sedikit agak medok, ya, tapi pesannya tetap tersampaikan. Soalnya banyak juga yang salah kaprah karena dia mengidolakan artis tertentu
selebgram tertentu atau siapapun itu dia idolakan, dia pengennya cara ngomongnya seperti orang yang diidolakannya itu. Semisal saya mengidolakan artis yang ada di Jakarta, kemudian saya membuat konten, oke guys, hari ini gue mau ngomong sesuatu sama lo semua. Nah itu kan nggak jadi agak lucu ya. Jadi ngomong bahasa Jakarta, ya bahasa-bahasa orang-orang kota, tapi kita menggunakan logat-logat orang pedesaan. Jadi kan tidak diri kita sendiri. Makanya orang itu ketakutannya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang orang mau menjadi diri sendiri itu malah justru malu. Nah, padahal itu adalah kunci untuk Anda itu bisa diterima ya. Apa yang ada dipikirkan Anda, kemudian yang dituangkan dengan kata-kata. Kalau Anda menjadi diri Anda sendiri itu akan lebih enak. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang poin yang harus disampaikan itu benar-benar kena. Jadi untuk penyampaian sesuatu itu tidak boleh kita melebar kemana-mana ya. Semisal kita ingin menyampaikan sesuatu A ini, ya kita harus fokus terhadap A itu, tidak boleh sampai pembahasannya itu kemana-mana. Contohnya gimana Mas? Oke, jalan rusak di daerah Lampung itu diakibatkan oleh truk-truk bermuatan tanah yang beratnya mencapai 70 ton sampai 100 ton per truknya. Nah, truk itu ada yang warnanya kuning, kemudian ada yang warnanya hijau. Kemudian saya lihat biasanya sih truk 120 PS itu warnanya kuning, tapi kenapa warnanya abu-abu? Dan supirnya pun pernah berkata kepada saya, "Wahai anak kecil, kamu jangan di sini dan bla." Nanti audionya bingung. Ini membahas apa kok? Sampai membahas warna mobil, membahas supir, ada anak kecil kan bingung. Padahal pada tema awalnya yaitu pembahasan mengapa jalannya itu rusak yang pertama, kemudian ada kegiatan apa di sana yang menyebabkan jalan itu rusak. Kemudian apa yang menyebabkan hal-hal itu tidak bisa dicegah. Misal temanya cuma itu, tapi Anda berbicaranya sampai kemana-mana. Itu nanti audiennya akan pusing teman-teman ya. Waduh ini kayaknya belum sarapan ini yang ngomong kayaknya kan gitu. Oke, yang selanjutnya adalah nomor 5 yaitu tentang intonasi. Nah, tanpa teman-teman sadari, dari tadi kita ngobrol santai seperti ini, saya menggunakan intonasi yang hangat ya. Jadi buat teman-teman juga agar nyaman juga menonton video saya, ini adalah intonasi yang merangkul ya. Karena sama kata-katanya dengan intonasi yang berbeda itu juga akan mempengaruhi perasaan dan emosi audiens. Contohnya, halo selamat pagi, itu nanti perasaan audiennya, loh kok ini ya agak agak tegang seperti itu ya. Halo selamat pagi, ini agak tegang. Tapi kalau halo selamat pagi, ini agak hangat ya teman-teman. Tapi ada juga yang menggebu-gebu. Halo selamat pagi. Nah itu mungkin dari sapaan-sapaan bapak-bapak TNI kita. Itu ada intonasi-intonasi tersebut. Nah, intonasi-intonasi ini membuat bahasa-bahasa yang kita susun menjadi tidak membosankan. Coba kalau saya dari awal pembahasannya itu atau intonasinya itu tidak tepat ya atau membosankan. Itu nanti teman-teman tidak sampai nonton habis video ini sudah di-skip. Misal intonasinya dari awal, oke teman-teman, hari ini kita ingin bahas ya untuk masalah public speaking. Ada orang tanya ini ya, Ana Marwadani. Nah itu nanti jadi aneh teman-teman ya. Jadi intonasi itu penting, oke? Jadi public speaking itu menyenangkan, jangan takut ya, tetap belajar ya. Belajar di depan cermin pun nggak ada masalah ya. Pokoknya belajar dari manapun nggak ada masalah, oke? Jadi semuanya bisa kita kendalikan dari diri kita sendiri, relax, kemudian kita terus mencari atau menggali potensi-potensi yang memang kita butuhkan seperti itu. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.